Luis Milla bantu persiapan timnas U17. Apa sih kelebihannya? Pemain keturunan Korea siap bertarung di timnas U17. Mauro Zylstra penyerang ganas keturunan Indonesia siap perkuat timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Persiapan maksimal demi pencapaian prestasi terbaik di perhelatan Piala Dunia U17 terus dilakukan oleh kubu PSSI. Tak lepas tangan pasca menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih timnas U17, induk sepak bola Indonesia tersebut juga memberikan pelatih pendamping yang memiliki kelas tersendiri. Setelah menginstruksikan kepada Indra Syafri dan Sintayong untuk membantu tugas-tugas Bima Sakti, PSSI juga meminta legenda Chelsea Dennis West untuk menjadi pendamping Coach Bima. Tak berhenti sampai di situ, mantan pelatih timnas Indonesia yang kini menangani Persib Bandung Luis Milla untuk terlibat pula dalam persiapan skuad Piala Dunia U17. Lantas, apa sih kelebihan dalam taktik permainan yang dimiliki oleh Luis Milla sehingga PSSI memintanya untuk terlibat dalam pembangunan skuad proyeksi Piala Dunia ini? Jika teman-teman melihat gaya permainan dari Persib Bandung di kompetisi Liga 1 Indonesia 2 musim terakhir, atau mengikuti masa kepelatihan Luis Milla saat menangani timnas Indonesia, pasti sudah memahami konsep permainan yang dikembangkan oleh pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut. Sejauh ini, taktik permainan dari mantan pelatih timnas Indonesia di ajang SEA Games 2018 tersebut masih berpakem pada tiki-taka khas Spanyol, di mana lebih mengedepankan permainan bola-bola bawah dari kaki ke kaki dipadu umpan mengejutkan ke sisi permainan. Dengan konsep permainan seperti ini, Luis Milla akan menjadikan lini tengah timnya sebagai dapur pacu permainan, dan semua ancaman dari kubu lawan dinetralisir. Maka tak mengherankan jika permainan Luis Milla ini memiliki kelebihan dengan sibuknya lini tengah tim dalam mengelola permainan. Satu hal yang menjadikan kelebihan dari pelatih yang satu ini adalah konsepnya dalam menjadikan permainan dengan gaya possession atau penguasaan bola. Sekuat apapun musuh yang dihadapi, sang pelatih kerap menginstruksikan kepada anak asuhnya untuk berani melakukan holding the ball dan memainkannya demi bisa mengontrol permainan. Alasannya jelas, ketika timnya berhasil mengontrol permainan, dapur pacu di lapangan tengah akan bermain lebih maksimal dan tentu saja akan menciptakan peluang jadi lebih besar. Pemain keturunan Korea Selatan Ji Da-bin mengaku siap bertarung untuk mendapatkan tempat di timnas U17 Indonesia. Ji Da-bin ingin membuktikan bahwa ia layak masuk ke skuad timnas U17 Indonesia yang nantinya tampil di Piala Dunia U17 2023. Ji Da-bin kini sedang memperkuat klubnya Asiop Ava City FC yang tengah bertanding di Garuda International Cup 2023. Turnamen itu menjadi ajang bagi Ji Da-bin untuk menambah jam terbangnya karena melawan klub-klub dari berbagai negara. Turnamen itu juga akan dipantau oleh tim pelatih timnas Indonesia U17. Dengan bermain sebaik mungkin, pemain berposisi sebagai gelandang itu berharap dilirik ke timnas Indonesia U17. Turnamen ini sebagai persiapan dan pembuktian kedepannya secara pribadi. Saya berharap dengan turnamen ini bisa terpantau di mata pelatih timnas Indonesia U17 dan bermain di Piala Dunia U17 2023, kata Ji Da-bin. Ji Da-bin sejatinya merupakan pemain timnas Indonesia U17. Terakhir kali ia membela Garuda Asia saat tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Setelah timnas Indonesia U17 gagal lolos ke Piala Asia U17 2023, Ji Da-bin kembali ke klubnya. Sambil berlatih dengan klub, ia menunggu kabar baik dari timnas Indonesia U17. Saat ditanya timnas Indonesia U17 akan bermain di Piala Dunia U17 2023, Ji Da-bin mengaku senang. Dia mengucapkan terima kasih kepada PSSI dan berharap bisa menjadi bagian dalam turnamen tersebut. Ini adalah kesempatan emas buat saya dan seluruh pemain di Indonesia, kata Ji Da-bin. Ji Da-bin mengakui bahwa untuk masuk ke skuad timnas Indonesia U17 tidak akan mudah, sebab ia harus bersaing dengan beberapa pemain lainnya. Seperti diketahui, tim pelatih timnas Indonesia U17 sedang melakukan pencarian pemain untuk Piala Dunia U17 2023. Meskipun saya ada darah Korea Selatan, saya berpikir positif saja terkait persaingan dengan pemain-pemain keturunan. Jadi tidak masalah.
Tapi saya pikir semua pemain mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Pasti persaingannya akan ketat dan saya akan bekerja keras supaya bisa bersaing, ucap Zidane. Zidane juga masuk ke dalam pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U17 yang akan dilakukan di Jakarta dalam waktu dekat ini. Ia berharap bisa menunjukkan permainan terbaiknya di training camp hingga terus dibawa sampai ke Piala Dunia U17 2023. Pemain keturunan atau naturalisasi Rafael Struijk melakoni debut bersama tim nasional Indonesia ketika berhadapan dengan Palestina dalam agenda FIFA Matchday Juni 2023 lalu. Berkat penampilannya bersama timnas Indonesia, harga pasaran penyerang 20 tahun itu pun mengalami lonjakan. Rafael Struijk tampil selama 45 menit saat timnas Indonesia menahan imbang Palestina tanpa gol di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemudian Rafael Struijk tampil 64 menit saat tim Garuda menelan kekalahan 2-0 dari Argentina dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelumnya pada Juni, Rafael Struijk memiliki nilai transfer sekitar 25.000 euro atau sekitar 408,7 juta rupiah. Selepas membela timnas Indonesia di FIFA Matchday, nilai transfer Rafael Struijk meningkat menjadi 47.000 euro atau sekitar 1,2 miliar pada Juli 2023. Pada musim kompetisi 2022-2023, Rafael Struijk membela ADO Den Haag U21. Dia mencatatkan 23 pertandingan di semua kompetisi dengan menyumbangkan 2 gol dan 2 assist. Sementara bersama tim senior ADO Den Haag, Rafael Struijk tampil sebanyak 4 laga di semua kompetisi. Namun, dia belum mencetak 1 gol atau assist kepada klub yang kini berada di kasta kedua Liga Belanda tersebut. Claudia Syneman tampak cuek dengan catatan golnya, padahal saat ini pemain timnas putri Indonesia U19 itu menjadi pencetak gol terbanyak di Piala AFF Putri U19 2023 untuk sementara. Pemain berdarah Jerman itu mencetak 3 gol dari 2 laga yang dilakoninya. Hebatnya, Claudia menjadi top skor Piala AFF Putri U19 2023 di saat usianya masih 14 tahun. Namun saat ini Claudia justru cuek dengan pencapaian yang didapatnya. Dia bahkan menganggap jumlah gol yang sudah dicetaknya tidak penting. Menurutnya, hal yang terpenting saat ini adalah membawa timnas putri Indonesia U19 juara Piala AFF Putri U19 2023. Pasalnya, Claudia memandang skuad yang dibelanya saat ini masih banyak kekurangan. Masih banyak yang harus diperbaiki untuk bisa membawa tim ini menjadi juara. Ya, tentunya kami bisa menjadi juara AFF ini. Untuk masalah berapa jumlah gol yang saya cetak, itu tidak terlalu penting, ucap Claudia. Claudia mencetak 1 gol saat menghadapi timnas putri Timur Leste U19 di partai pertama. 2 gol disumbangkannya pada laga kontra timnas putri Laos U19 yang berlangsung pada Jumat 7 Juli 2023 malam. Koleksi 3 golnya itu menjadi yang terbanyak saat ini. Dia ditemani oleh penggawa Garuda Pertiwi lainnya di daftar top skor Piala AFF Putri U19 2023, yakni Ayunda Dwi Anggraeni. Sekedar informasi, Claudia merupakan keponakan dari mantan pelatih timnas wanita Indonesia Timo Syneman. Tak heran jika kemampuan remaja kelahiran 24 April 2009 itu menitis dari sang pemain. Mauro Zylstra yang juga binaan Akademi AFC Amsterdam diklaim memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Nenek dari pihak sang ayah juga diklaim lahir di Bandung, Indonesia. Menurut warta dari @football Talentansia, Mauro Zylstra merupakan seorang striker berusia 18 tahun. Dia akan berulang tahun yang ke-19 pada tanggal 9 November 2023 mendatang. Dia merupakan seorang striker dengan postur 187 cm, diklaim oleh @football Talentansia. Mauro Zylstra punya gaya bermain yang mirip dengan striker Juventus asal Serbia, Dusan Vlahovic. Zylstra diklaim memiliki kualitas dalam hal kecepatan, finishing, dan insting. Selain itu, sang pemain berdarah Belanda Indonesia juga memiliki keunggulan dalam pergerakan, keatletisan, tandukan, dan juga keberanian. Zylstra pada saat ini merupakan bagian dari skuad NEC Nijmegen U21. Dia telah membela NEC U21 sejak bergabung di AFC Amsterdam U18 pada musim panas 2022 lalu. Dilansir dari Transfermarkt, pada musim lalu, Zylstra memainkan total 7 pertandingan bersama NEC U21. Dia sukses mencetak 3 gol dalam 417 menit bermain. Sementara itu, selama memperkuat AFC Amsterdam U18, Zylstra tercatat telah menorehkan 18 gol dari 20 penampilan.
Selain itu, dia juga sukses mencatatkan 11 assist. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in.